Cilinaya dibawa ke sebuah pantai sepi yang disebut Tanjung Menangis. Ketika tiba di bawah sebatang pohon ketapang nan rindang, sang pengawal pun menceritakan maksud tujuannya. Mendengar itu, dengan berurai air mata, Cilinaya pun berkata, "Paman, bila itu yang menjadi kehendak Ayahanda Prabu, lakukanlah segera. Tetapi sebelumnya, izinkan aku memetik buah maja untuk mengganti tempat anakku menyusu. Pesanku, bila darahku nanti berbau amis, itu merupakan bukti kalau aku adalah keturunan orang biasa. Tetapi bila berbau harum, maka aku adalah anak seorang raja." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan legenda Cilinaya yang sangat populer itu. Ya, sangat populer. Kenapa legenda Cilinaya mau saya ceritakan? Jawabannya, ya karena populer, makanya saya ceritakan legendanya biar channel saya juga ikut populer. Oke, sahabat legend, langsung saja saya ceritakan kisahnya. Kisah cinta Raden Panji yang terkenal di bilangan tanah Jawa ternyata memiliki kesamaan sebagaimana yang berkembang di Lombok. Pada suatu zaman, ada dua raja bersaudara yang memerintah di dua kerajaan besar, Daha dan Keling. Walau memerintah di kerajaan yang besar, makmur dan terkenal di seantero jagat, tetapi kedua raja tersebut selalu dirundung sepi. Maklum, sang permaisuri belum juga mampu memberikan keturunan. Setelah menimbang-nimbang dengan cermat, akhirnya keduanya pergi ke sebuah tempat pemujaan yang terdapat di puncak sebuah bukit yang dikenal dengan sebutan Batu Kemeras. Di tempat itu keduanya mengucapkan janji. Raja Keling berkata, "Bila dikaruniai anak, maka aku akan kembali ke Batu Kemeras dengan membawa sirih pinang." Berbeda dengan Raja Daha, "Bila dikaruniai anak, maka aku akan kembali ke Batu Kemeras dan memotong kerbau berselimut sutra, bertanduk emas dan berkuku perak." Waktu terus berjalan hingga pada suatu ketika, dari rahim sang permaisuri Raja Daha terlahir seorang anak perempuan yang cantik. Sementara dari rahim permaisuri Raja Keling terlahir seorang bayi lelaki yang tampan. Pada hari yang telah ditentukan, Raja Daha dan Raja Keling pun kembali ke Batu Kemeras untuk menunaikan janjinya masing-masing. Tetapi apa yang terjadi? Sebagai ungkapan syukur karena dikaruniai putri yang cantik, Raja Keling yang semula berjanji hanya akan membawa sirih pinang, ternyata juga membawa kerbau berselimut sutra, bertanduk emas dan berkuku perak. Sedangkan Raja Daha hanya dengan membawa seekor anak kerbau biasa. Usai melakukan upacara, kedua raja pun kembali ke negaranya masing-masing. Agaknya perjalanan hidup sang putri Raja Daha harus berubah. Ketika dalam perjalanan mendadak, rombongan tersebut disapu oleh angin puting beliung yang sangat dahsyat, sehingga sang putri tersedot dan terbang entah kemana. Tak ada yang mampu menolongnya. Ketika keadaan telah menjadi tenang, yang ada hanyalah tangisan dan perasaan sedih teramat sangat yang dirasakan oleh Raja Daha beserta permaisuri dan para inang pengasuh sang putri. Sang putri yang diterbangkan angin itu akhirnya jatuh
di sebuah taman yang indah milik Kerajaan Keling yang dirawat oleh Pak Bangkol dan Bu Bangkol. Pasangan suami istri yang sudah sekian lama merindukan anak. Dengan perasaan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, keduanya langsung membawa bayi mungil itu pulang dan memberinya nama Cilimaya. Seiring dengan perjalanan sang waktu, bayi mungil itu tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik, cerdas, rupawan, dan menguasai berbagai keterampilan kewanitaan. Hingga pada suatu hari tersiar kabar bahwa putra mahkota Raja Keling yang bernama Raden Panji akan berburu ke hutan dan singgah barang sejenak ke taman. Ketika Raden Panji tiba di taman, sebelumnya Bu Bangkol telah menyembunyikan Cilinaya di bawah bulu terunduk benang, alat tenun dari bambu. Kedua pasangan suami istri itu menyambut kedatangan Raden Panji dengan penuh hormat. Ketika duduk dengan tenang, Raden Panji pun berkata, "Paman, saya sengaja datang karena bermimpi di rumah ini ada seorang gadis rupawan, cerdas, dan pandai mengatur rumah tangga. Di mana gerangan gadis itu? Saya ingin bertemu dan menjadikannya sebagai istri." Secara bersamaan, pasangan suami istri itu langsung menjawab, "Tuan Pangeran, hamba ini tidak punya keturunan. Jika tidak percaya, silakan periksa rumah hamba." Walau semua tempat telah dilihat, tetapi apa yang dicari tak jua diketemukan. Sewaktu melewati pintu sebuah kamar, sehelai bulu rambut Cilinaya entah kenapa tersangkut pada hulu keris Raden Panji. Akhirnya Cilinaya berhasil diketemukan dan beberapa waktu kemudian keduanya pun langsung menikah. Tanpa terasa Raden Panji telah setahun meninggalkan kerajaannya. Hingga suatu hari ia meminta izin kepada sang istri untuk kembali ke negeri Keling. Di sana dengan gembira ia menceritakan kepada sang ayah bahwa dirinya telah menikah dengan Cilinaya, putri sang juru taman. Alih-alih gembira, sang ayah malah menyusun rencana busuk untuk melenyapkan Cilinaya dari muka bumi. Pengawal pilihan raja pun berangkat ke taman untuk menjemput Cilinaya yang kala itu baru saja melahirkan. Sedangkan Raden Panji diperintahkan mencari hati rusa hijau untuk obat ayahnya yang sudah seminggu berpura-pura sakit. Cilinaya dibawa ke sebuah pantai sepi yang disebut Tanjung Menangis. Ketika tiba di bawah sebatang pohon ketapang nan rindang, sang pengawal pun menceritakan maksud tujuannya. Mendengar itu dengan berurai air mata, Cilinaya pun berkata, "Paman, bila itu yang menjadi kehendak Ayahanda Prabu, lakukanlah segera. Tetapi sebelumnya izinkan aku memetik buah maja untuk mengganti tempat anakku menyusu. Pesanku, bila darahku nanti berbau amis, itu merupakan bukti kalau aku adalah keturunan orang biasa. Tetapi bila berbau harum, maka aku adalah anak seorang raja." Kembali terdengar suara Cilinaya, "Paman, segera lakukanlah tugasmu dan sampaikanlah salamku kepada suamiku Raden Panji." Di bawah pohon ketapang dan rindang, Cilinaya berjongkok sambil memeluk bayinya. Rambutnya dibiarkan terurai, sementara wajahnya menatap langit. Hatinya menjeritkan doa kepada Sang Maha Hidup. Seiring dengan terhujamnya keris, sang pengawal dan tubuh Cilinaya pun roboh ke bumi. Dari darah yang mengalir mengeluarkan aroma yang sangat harum, yang menandakan bahwa ia adalah putri dari seorang raja. Sang jabang bayi pun tergolek dan menangis pilu di samping jasad sang bunda tercinta. Bak sudah menjadi suratan takdir. Raden Panji dan saudaranya Raden Irun berada tak jauh dari tempat tersebut.
Lamat-lamat ia mendengar suara tangisan bayi yang teramat memilukan. Mereka pun bergegas mencari asal suara. Ketika diketemukan, hati Raden Panji pun tercekat. Ia melihat seorang bayi mungil yang sedang menangis di samping jasad seorang wanita yang mengenakan cincin yang diberikan olehnya saat menikah dulu. "Ini pasti jasad istriku, Cilinaya," gumam Raden Panji. Udara yang cerah sontak berubah, langit menjadi gelap, petir pun sambar menyambar, bak puluhan naga raksasa sedang bertarung. Di antara lompatan petir, mendadak terdengar suara tanpa wujud. "Panji, buatlah peti untuk jenazah istrimu dan hanyutkanlah ke laut. Kelak, sang hidup akan mempertemukan kalian lagi." Tanpa berlama-lama, Raden Panji meminta Raden Irun dan pengawalnya untuk membuat peti yang diberi tali sepanjang 1000 depa. Usai itu, dengan perasaan sedih, ia memasukkan jenazah istrinya ke dalam peti dan menghanyutkannya ke laut lepas. Tak berapa lama kemudian, datanglah ombak yang demikian besar hingga tali pengikat peti yang berisi jenazah Cilinaya pun putus. Raden Panji hanya bisa menangis dan berjalan sambil menggendong anaknya yang masih bayi kembali ke kerajaan Keling. Kelak si jabang bayi diberi nama sebagai Raden Megasih. Hingga pada suatu hari, peti yang berisi jenazah Cilinaya pun terdampar ke kerajaan Daha, yang kala itu sedang mengadakan pesta di tepian laut. Melihat peti tersebut, sang permaisuri pun sontak meminta beberapa prajurit untuk memeriksanya. Para prajurit hanya terpekik ketika melihat isinya. Betapa tidak mereka melihat di dalam peti terdapat seorang wanita cantik yang sedang tertidur dengan lelap. Ya, ia adalah Cilinaya yang ditakdirkan untuk hidup kembali. Sejak itu, Cilinaya pun diangkat anak oleh keluarga kerajaan Daha. Beberapa tahun kemudian, kerajaan Daha pun menggelar pesta besar-besaran. Salah satunya adalah menyambung ayam dengan taruhan yang teramat besar. Bahkan tak jarang ada yang mempertaruhkan wilayah negerinya. Di antara para penyambung, tampak seorang anak kecil yang membawa ayam jogok berbulu hijau, berjengger dan berekor indah. Kokoknya pun terdengar aneh. "Dodo Panji, kembang ikok maya. Ayahku Panji, ibuku Cilinaya." Di antara yang keheranan akan kokok ayam itu, Putri Cilinaya yakin yang membawa ayam itu pasti anak kandungnya. Hingga tiba waktunya ayam Raja Daha bertarung dengan ayam Raden Megasih. Dalam satu kali gebrak, ayam Raja Daha pun tewas. Janji pun langsung ditepati. Raja Daha langsung menyerahkan separuh kerajaannya kepada Raden Megasih. Putri Cilinaya juga datang memberi selamat dan mengatakan bahwa ia adalah ibu kandungnya. Pertemuan yang mengharukan pun terjadi. Tak lama kemudian, Raden Megasih pun minta izin kepada ibunya untuk pulang ke negeri Keling. Raden Panji tak percaya ketika mendengar penuturan anaknya. Untuk membuktikannya, ia pun langsung berangkat ke negeri Daha. Ternyata benar, istrinya masih hidup. Sejak itu, keduanya pun kembali hidup bersama dengan penuh kasih sayang sambil membesarkan sang buah cinta, Raden Megasih. Kisah pun berakhir. Bagaimana sahabat, serukan kisah legenda Cilinaya ini? Jika seru, komentar di bawah ya. Oke sahabat, sekian dulu kisah kali ini. Semoga menghibur waktu luang kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.